Ya, ada kesenjangan informasi antara pemahaman publik dengan peraturan yang ada terkait kepemilikan EKTP untuk warga negara asing dan akibatnya isu kepemilikan warga negara asing atas EKTP ini menjadi isu yang kurang familiar, apalagi isu ini muncul di tengah tahapan pemilu 2019. Dan untuk membahasnya sudah bergabung di studio Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. Selamat pagi Mbak Titi. Pagi Mbak. Dan juga sudah bergabung melalui sambungan telepon Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fahrullah. Selamat pagi Pak Zudan. Selamat pagi Mbak Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Zudan, tahan dulu karena saya akan ke Mbak Titi. Mbak Titi, Anda mengatakan bahwa isu kepemilikan EKTP warga negara asing ini sangat populis untuk digoreng begitu. Mungkin bisa dielaborasi sangat populis untuk digoreng seperti apa nih Mbak? Iya, karena memang di pemilu 2019 keberadaan KTP elektronik itu sangat penting dan sangat substansial ya. Sebab KTP elektronik merupakan dokumen prasyarat bagi pemilih untuk bisa menggunakan hak pilih dan juga untuk bisa masuk dalam DPT. Jadi untuk bisa masuk dalam DPT salah satu instrumen yang menjadi dasar adalah KTP elektronik dan untuk bisa menggunakan kalau dia tidak ada di DPT juga KTP elektronik. Nah, apalagi di tengah kompetisi kita yang sangat kompetitif untuk Pilpres kita hanya ada 2 paslon, jadi istilahnya itu tidak ada putaran kedua, maka kerja-kerja pemenangan bergantung penuh pada nanti 17 April kan. Lalu juga partai politik begitu dengan ambang batas 4%, maka setiap suara itu adalah sangat berharga untuk memastikan mereka bisa lolos ke parlemen. Nah, sementara identifikasi untuk bisa menggunakan hak pilih lagi-lagi kan KTP elektronik. Di saat yang sama ternyata meskipun regulasi kita, kalau saya sudah tahu sejak lama bahwa yang namanya penduduk mau dia WNI ataupun WNA yang punya izin tinggal tetap itu pasti punya KTP elektronik. Tetapi pemahaman awam publik KTP elektronik itu identitas sebagai warga negara Indonesia. Hanya gitu. Khusus bagi WNI. Betul, begitu hanya ya? khusus bagi WNI. Jadi pemahaman awam itu KTP elektronik ya WNI. Sudah gitu kalau mau ikut pemilu harus ada KTP elektronik. Nah, ditambah lagi kemudian ada beberapa prolog kasus-kasus sebelumnya. KTP elektronik yang tercacer, lalu kemudian beberapa KTP blanko yang diperdagangkan, itu kan isunya merembet kemana-mana ya. Nah, apalagi kemudian pada posisi saat ini kontestasinya itu diperhadapkan antara misalnya petahana versus penantang. Lalu kemudian ada partai-partai yang sedang berkuasa, ada partai-partai yang sedang mencoba untuk merebut kekuasaan begitu. Jadi isu-isu yang apalagi ada embel-embel asing yang saat ini juga sedang banyak menjadikan sebuah isu begitu ya. Isu asing itu adalah salah satu isu yang paling mudah memicu sentimen emosional publik. Jadi isu asingnya itu tidak berdiri sendiri. Asing yang kalau bisa dikatakan satirnya itu asing yang aseng gitu ya. Karena kebetulan 2 nama yang ditemukan di Pangandaran itu yang masuk di dalam DPT. Jadi sudah dia WNA, punya KTP elektronik, masuk dalam DPT pun itu adalah WNA yang secara sentimen memang kan isu tenaga kerja asing dan lain sebagainya. Oke, nanti kita akan membahas Mbak Titi. Saya akan ke Pak Zudan dulu. Pak Zudan, ini kan sebenarnya undang-undangnya juga sudah lama begitu ya, diperbarui di tahun 2013, tetapi ini kalau tidak salah sejak 2006 sudah berlaku begitu. Tetapi mengapa belum banyak yang tahu? Seperti apa sebenarnya sosialisasi yang juga sudah dilakukan oleh Kemendagri terkait dengan WNA yang bisa memiliki KTP elektronik ini, Pak? Mbak Zakia, KTP untuk WNA itu berlaku sudah sejak tahun 2006 dengan Undang-Undang 23 tahun 2006. Jadi, kalau pada waktu itu kan belum berlaku KTPL, masih dengan KTP yang lama itu WNA sudah punya KTP. Setiap WNA yang sudah lebih dari 17 tahun dan punya izin tinggal tetap, maka diberikan KTP. Jadi sejak tahun 2006, itu KTP untuk WNA sudah berlaku di Indonesia. Kemudian 2009 ada Pilpres, aman. 2014 ada Pilpres, aman. 2014 juga sudah mulai dengan KTPL kan, karena pada waktu itu ada putusan MK yang menyatakan kalau tidak terdata dalam data pemilih cukup membawa KTP. Nah, karena KTP sudah tidak berlaku, otomatis diregulasinya diperbaiki menjadi KTP elektronik. Kalau dari sosialisasi, kalau mau dikatakan kurang ya bisa dikatakan kurang karena masyarakat kita 265 juta. Kalau dikatakan cukup, ya cukup, undang-undangnya sudah lama.
2009 nggak ada masalah, 2014 nggak ada masalah, Pilkada 2018 juga nggak ada masalah, kan dasarnya KTP juga. Nah, kalau dalam pandangan saya, itu seperti yang disampaikan Mbak Titi Anggraini tadi, ini kan isunya digoreng, gitu ya. Isunya digarap untuk menjadi bagian dari kampanye-kampanye pihak-pihak tertentu. Tapi dari sisi administrasi kependudukan itu clear. Dasar hukumnya jelas, berlakunya sudah sejak 12 tahun yang lalu. Kalau dikatakan sosialisasi kurang, ya bisa jadi kita kurang. Kalau dikatakan cukup, ya sudah cukup. Dari 12 tahun yang lalu sudah sosialisasi kita. Baik, artinya selama ini tidak pernah menjadi masalah, tetapi baru menjadi masalah saat ini Anda melihat bahwa ini ada celah-celah yang dimanfaatkan, begitu ya Pak Zudan ya. Tetapi Pak Zudan, saya ingin tahu sebenarnya untuk data WNA yang memiliki IKTP dengan data warga negara Indonesia, ini bagaimana sistemnya, dipisah atau datanya berdaftar bersamaan atau seperti apa ini? Kemarin kan juga ada yang mengatakan sempat terdaftar begitu untuk pemilu juga. Ya. Mbak Zakia, Mbak Titi, dan seluruh pemirsa Metro TV. Sistem SIA kita, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Indonesia, dibangun secara digital. Di dalam membangun data digital ini, kita memisahkan antara data WNI dan data WNA. Sehingga kita memiliki dua data yang dipisahkan, data WNI dan data WNA. Pembuatan DP4 kita langsung mengambil dari kolom data WNI. Sehingga tidak mungkin secara sistem data WNA masuk ke dalam DP4. Nah, kami sudah melacak ini DP4 2014, DP4 2015 waktu ada pilkada serentak yang Cianjur masuk di dalamnya. DP4 2017 untuk Pilpres 2019 ini. Kita cek semua, memang tidak ada WNA yang masuk ke dalam DP4. Karena kami meyakini betul dengan sistem kolom yang terpisah, dengan data yang sudah dibuat menjadi dua bagian, tidak akan mungkin tercampur. Itu kami melakukan introspeksi ke dalam. Ketika ada masalah, yang kami lakukan dulu adalah muhasabah diri. Kami cek data kami. Database kita buka. Kolom WNI kita buka, kolom WNA kita buka, DP4 kita buka. Clear. Tidak muncul WNA di dalam DP4. Seperti itu Mbak Zakia, sistem kerja kami. Kami lebih banyak melihat kepada internal. Kalau ada yang terjadi di luar, itu kami silakan kepada lembaga-lembaga yang membuat DPT itu. Baik, Pak Zudan ditahan, saya ingin ke Mbak Titi. Mbak Titi, artinya Anda melihat bahwa memang ini sebenarnya adalah ada pihak-pihak yang memang memanfaatkan celah-celah tertentu atau memang ini sudah sistem yang sistematik begitu ya untuk menggoreng isu-isu seperti ini? Ya, saya kira satu sisi kita juga harus bagi KPU ya, ini juga dengan misalnya ada dua WNA yang sempat masuk di dalam DPT di Pangandaran, itu juga menjadi momentum untuk betul-betul meyakinkan publik bahwa mereka akan memastikan DPT itu betul-betul bersih dari nama-nama yang tidak memenuhi syarat. Tetapi sekali lagi ini bisa dikapitalisasi menjadi isu politik atau tidak, bergantung penuh kepada kemampuan kita menjelaskan pada masyarakat soal situasi dan juga kondisi yang sebenarnya. Kemudian bagaimana harus menjelaskan kepada masyarakatnya, Mbak Titi? Iya. Cara apa yang efektif begitu ya untuk menjelaskan pada masyarakat? Saya kira Pak Zudan tadi sudah sangat tegas ya bahwa database, karena gini Mbak, ini ada disparitas pemahaman pengetahuan antara awam dengan kemudian aturan main yang ada. Kalau kita yang biasa bersentuhan dengan tata kelola pemerintahan, kita sudah mahfum bahwa KTP elektronik itu WNA memang punya karena dia adalah identitas kependudukan begitu bagi yang mereka yang punya izin tinggal tetap. Tetapi awam kan tidak punya pemahaman yang sama. Nah, yang harus dilakukan adalah membangun atau merebut narasi publik bahwa ini tidak rentan untuk dijadikan kecurangan dalam praktik pemilu. Kalau digunakan untuk mengatakan ada praktik curang ataupun kemudian ada potensi untuk dilakukan curang, isu ini sangat sensasional gitu ya, sangat kontroversial. Dan jumlahnya juga tidak begitu banyak sebenarnya ya? Betul, jumlahnya sangat sedikit kan, 1.600 kalau saya tidak salah yang memiliki KTP elektronik yang merupakan WNA. Tetapi isu asing, yang asing itu ya, itu kan secara emosional mudah sekali memprovokasi. Apalagi di media sosial kita, orang kecenderungan
untuk Baik. memverifikasi data juga sangat terbatas. Menurut saya Kemendagri, KPU itu perlu menyebarluaskan dan menyosialisasikan, memastikan bahwa aturan main yang ada itu tidak memungkinkan untuk terjadinya kecurangan. Dan yang kedua, KPU harus menyisir kembali. Karena menurut saya para pasangan calon tidak ada yang diuntungkan dari sisi elektoral terkait dengan isu ini gitu ya. Karena terutama bagi saya KPU justru akan bisa terganggu kalau isu ini terbiarkan, kepercayaan publik juga bisa bermasalah terhadap integritas pemilu kita. Artinya sosialisasi dan juga dari Kemendagri juga harus bisa menyisir, memastikan bahwa memang benar-benar tidak ada WNA agar pihak-pihak yang memang sengaja ingin menggoncang begitu atau menggoncang KPU ini sendiri juga bisa kita buktikan bahwa ini tidak. Khususnya KPU. Dan Bawaslu. Oke, saya terakhir ingin ke Pak Zudan. Pak Zudan masih bersama kami, Pak? Ya, masih. Ya, Pak Zudan, ini kan informasinya kalau tidak salah untuk sementara KTP elektronik untuk warga asing ini akan dihentikan begitu Pak ya. Untuk berapa lama ini Pak? Kemudian juga pengawasannya seperti apa yang dilakukan untuk memastikan benar-benar tidak ada warga negara asing yang memiliki iktp ini terdaftar atau mengikuti pemilu nanti nih Pak? Ya. Saya bagi dua yang ditanyakan Mbak Zakia. Pertama, kalau untuk WNA bisa ikut pemilu atau tidak, itu domainnya KPU, bukan domain kami. Karena kami, Kementerian Dalam Negeri, bukan penyelenggara pemilu. Masuknya DPT, WNA ke dalam DPT, itu bukan kami yang mengerjakan. Kalau WNA bisa masuk ke TPS, tentu saja juga bukan Kemendagri yang mengerjakan. Itu yang harus clear. Karena kita berbagi kewenangan dengan KPU. Kemudian mengenai data WNA, sekarang itu sekitar 1.600-an yang dicetak oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Nah, kami melakukan monitoring terus nih. Yang namanya KTP LWNA baru bisa dicetak bila ada izin tinggal tetap dari imigrasi. Nah, ini ditaati regulasi oleh daerah. Dan kita bisa monitor terus ke dalam database, karena kita sekarang sudah online seluruh Indonesia, diterbitkan di mana, Dinas Dukcapilnya menerbitkan kapan, itu terdata semua dengan baik, gitu Mbak. Baik. Pak Zudan Arief, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Semoga ini juga bisa menjelaskan kepada masyarakat begitu ya Pak, supaya tidak salah paham. Dan juga Mbak Titi Anggraini, terima kasih, Direktur Eksekutif Perludem sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.